Nah, pada soal nomor 1 dikatakan di sini jika urin seseorang banyak mengandung albumin dan protein lainnya berarti terjadi peristiwa apa? Nah, urin seseorang, urin yang normal itu seharusnya tidak mengandung yang namanya bahan-bahan yang masih dibutuhkan oleh tubuh seperti protein dan glukosa. Nah, jika di dalam urin seseorang itu mengandung protein atau glukosa, berarti terjadi kerusakan pada alat yang terdapat di dalam ginjal. Nah, sebelumnya kita akan mengenal dulu sistem ekskresi. Sistem ekskresi ini adalah suatu sistem yang membuang sisa-sisa metabolisme. Jadi ini yang dibuang adalah sisa metabolisme, ya, sisa metabolisme. Jadi bukan bahan-bahan yang masih dibutuhkan, tapi bahan-bahan yang merupakan sisa dari proses metabolisme tubuh. Nah, alat ekskresi yang utama itu ada 3, yaitu ada kulit, kemudian ada paru-paru, dan yang terakhir ada ginjal. Ya, ada ginjal di sini. Nah, ginjal merupakan alat ekskresi yang utama karena dia mengeluarkan 2 aspek dari hasil atau proses atau sampah metabolisme. Nah, kalau kita lihat kulit, ini yang dikeluarkan adalah cairan dalam bentuk keringat, yaitu H2O serta garam-garam mineral. Yang kedua, paru-paru, dia mengeluarkan sisa metabolisme dalam bentuk CO2, gas, dan satu lagi H2O. Sedangkan kalau ginjal, dia mengeluarkan adalah air serta di dalamnya ada garam-garam mineral dan beberapa asam organik, ya, asam organik. Nah, ini yang dikeluarkan dalam ginjal. Sekarang kalau kita melihat pada struktur morfologi dari ginjal, ginjal itu terdiri atas komponen sebagai berikut, yaitu ini adalah ginjalnya. Ginjal terdiri atas 2 bagian, yaitu korteks dan yang bagian dalam ini korteks yang bagian luar dan bagian dalam adalah medula. Kemudian di sini terdapat yang namanya adalah pelvis, ya, pelvis, dan ini adalah ureter. Nah, terus di dalam ginjal terdapat struktur fungsional yang berfungsi untuk menyaring darah dan membersihkan darah sehingga nanti hasil saringan kemudian hasil pembersihan tersebut sisa-sisanya akan dibuang melalui dalam bentuk yang namanya urin. Nah, struktur fungsional di dalam ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah tersebut namanya adalah nefron. Nah, nefron ya, ini jumlahnya dalam satu ginjal, jumlah nefron itu ada 1 juta. Berarti kalau kita punya 2 ginjal, maka ada 2 juta nefron di dalam tubuh kita. Nah, kalau pada orang-orang yang mengalami gangguan pada ginjal, dikatakan dokter itu sering berkata ginjalnya sisa 30%. Nah, itu artinya 30% dari 1 juta itu nefronnya masih berfungsi, sedangkan 70%-nya sudah tidak berfungsi untuk sebagai tempat untuk penyaringan darah. Nah, kita lihat tahap-tahapannya, tahapan proses pembentukan urin di dalam ginjal. Ya. Nah, ini adalah 1 buah nefron. Kita kenali dulu nama-nama nefronnya. Nah, yang pertama adalah dia dibentuk oleh kumpulan serabut, kumpulan pembuluh-pembuluh darah. Ada pembuluh darah yang masuk, ya, disebut pembuluh darah aferen. Nah, ada pembuluh darah yang keluar ini. Ini adalah pembuluh darah eferen. Nah, pembuluh darah ini di dalam suatu mangkuk dia akan bergelung-gelung sehingga disebut dengan nama glomerulus. Kemudian pembungkus dari glomerulus itu ada yang namanya kapsula Bowman. Kapsula Bowman kemudian dia bercabang berjalan keluar, ini namanya saluran. Ya, saluran atau tubulus proksimal. Nah, tubulus proksimal ini sampai dengan sini. Selanjutnya kita akan menemukan gelung Henle. Ini adalah gelung Henle.
Berikutnya struktur yang lainnya dari nefron adalah yaitu tubulus distal. Dan terakhir, tubulus distal akan bermuara pada suatu tubulus yang disebut dengan nama tubulus collectivus. Nah, tubulus collectivus ini merupakan tempat parkirnya dari nefron-nefron. Ini kita lihat, satu nefron itu menempel pada tubulus collectivus. Dan ini juga ada sebenarnya kalau kita panjangkan, ini ada nefronnya juga. Ini juga ada nefronnya. Jadi dalam satu tubulus collectivus itu banyak terdapat nefron-nefron ya. Nah, sekarang kalau kita gambarkan di sini, kembalikan ke bentuk sini. Nah, komposisi ini menyusunnya seperti apa di dalam ginjal. Nah, untuk yang namanya glomerulus dan kapsula Bowman, ini satu kesatuan namanya kan disebut badan Malpighi. Dia berada di bagian korteks. Nah, ini bulatannya ada di bagian korteks. Kemudian TKP atau tubulus proksimal itu juga ada di bagian korteks. Nah, yang selanjutnya ada gelung Henle. Gelung Henle itulah yang berada di dalam medula. Nah, baru kemudian keluar lagi ke atas, ini namanya adalah tubulus distal. Dan akhirnya tubulus collectivus itu berada di dalam pelvis. Nah, seperti ini. Jadi, kalau kamu lihat nanti dibuka secara anatomi, di sini glomerulus dan kapsula Bowman itu semuanya ada di bagian korteks dari ginjal. Nah, proses apa saja yang terjadi pada nefron? Kita lihat penjelasan di sini. Proses yang ada 3 proses. Proses pertama namanya adalah filtrasi, artinya penyaringan. Ya, di mana tempatnya? Yaitu di glomerulus. Hasilnya apa? Hasilnya adalah disebut filtrat glomerulus. Nah, yang difiltrasi itu apa? Yang difiltrasi ini adalah protein. Ya, jadi protein-protein yang masih terlarut di dalam plasma darah, di sini kan plasma darahnya akan masuk ke sini. Nah, itu akan disaring dan dikembalikan lagi keluar tubuh. Sehingga nanti filtrat yang keluar dari badan Malpighi itu sudah bebas atau sudah tidak ada proteinnya. Nah, dinamakan dengan nama filtrat tubulus atau urin primer. Tahap yang kedua namanya adalah reabsorpsi. Reabsorpsi itu adalah penyerapan kembali. Nah, apa yang diserap kembali oleh tubulus proksimal? Yang diserap kembali itu adalah glukosa. Ya, yang diserap lagi itu adalah glukosa di sini. Nah, glukosa akan diserap kembali dan dikembalikan lagi ke dalam tubuh karena memang ini adalah senyawa organik yang masih diperlukan oleh tubuh. Nah, hasilnya itu masih berlangsung sampai di sini nih peristiwa mana ini ya? Hilang. Oh, ini dia. Nah, peristiwa reabsorpsi itu berlangsung sampai atau berlanjut sampai di tubulus gelung Henle. Ya, nah ini peristiwa di sini adalah namanya disebut dengan nama reabsorpsi. Selanjutnya dilanjutkan dengan nama augmentasi. Augmentasi itu pengaturan, penyeimbangan. Nah, apa yang diatur yaitu garam-garam mineral. Jika di dalam tubuh jumlah garam mineral itu banyak, maka dia akan terus mengalir dan sampai dibuang nanti. Nah, kemudian yang diatur juga adalah kadar air. Jika kadar air di dalam di dalam nefron ini berlebih dan nanti urin yang akan dibentuk menjadi encer, maka akan terjadi pengaturan air. Sebagian air akan ditarik lagi ke dalam tubuh, ya, dan maka urin menjadi tidak lagi menjadi encer. Nah, demikian juga kebalikannya, jika urin terlalu pekat, maka air yang ada di dalam tubuh akan ditarik supaya tidak terlalu pekat, ya, seperti ini. Nah, jadi itu adalah yang namanya augmentasi. Tempatnya di tubulus distal ini ya. Terus hasilnya adalah urin sebenarnya. Kalau tadi peristiwa reabsorpsi, yang direabsorpsi itu kan glukosa. Ya, yang direabsorpsi itu glukosa dan nanti filtrat yang keluar itu namanya adalah filtrat tubulus. Ya, filtrat tubulus atau urin sekunder. Nah, kalau augmentasi itu adalah pengaturan. Yang diatur adalah ion natrium dan kalium, kemudian air, ya itu akan dialir. Air akan diatur kadarnya.
Nah, dengan demikian kalau di dalam urin, maka dengan demikian di sini dalam urin orang yang sehat itu tidak akan dijumpai adanya protein dan tidak akan dijumpai adanya adanya glukosa. Nah, jadi kalau terjadi ya di dalam urin seseorang tersebut terdapat albumin, itu adalah sejenis protein, berarti kerusakan terjadi pada glomerulus ya. Kalau misalnya dalam urin itu terdapat glukosa, berarti kerusakannya pada proksimal, tubulus proksimal dan setengah dari gelung Henle. Nah, dengan demikian jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan yang berikutnya. Soal yang prediksi yang kedua. Nah, kita lihat di sini karena ini bekas tadi tidak terhapus, kita hapus dulu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada hormon atau hormon itu disebut juga dengan nama kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin itu adalah kelenjar yang menghasilkan suatu senyawa kimia yang berbentuk cairan yang disebut dengan nama hormon. Kelenjar endokrin itu disebut juga dengan nama kelenjar buntu. Kenapa? Karena dia tidak punya saluran untuk mengalirkan cairannya ke organ target. Nah, itu adalah kelenjar endokrin. Lawan dari kelenjar endokrin itu adalah kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin itu adalah kelenjar yang menghasilkan, kita tulis saja ya, kelenjar eksokrin ini sini, eksokrin. Ini adalah kelenjar yang menghasilkan enzim. Ya, kelenjar yang menghasilkan enzim. Jadi kelenjar ini punya saluran. Ya, salurannya kemana? Sesuai dengan organ target. Contoh, kita punya kelenjar air liur. Kelenjar air liur itu ada di dalam rongga mulut. Nah, di sini ini adalah kelenjarnya, disinilah terdapat air liur. Nah, kelenjar ini punya saluran, dia akan menuju ke bagian yang namanya bawah lidah. Nah, makanya ketika lidah kita itu diangkat, maka ini akan menekan kelenjar air liur untuk mengeluarkan airnya ke sini. Jadi kamu coba buktikan aja kalau kamu angkat lidah dalam jangka waktu yang lama, mulut dalam keadaan terbuka, maka akan ada endapan air liur di rahang bawah. Kemudian yang ini nanti dia akan bercabang dua, yaitu ada di sisi-sisi dari lidah, tepi atau pinggir dari lidah. Ya, nah makanya ini juga akan keluar air liur dari sisi kiri maupun sisi kanan tubuh. Nah, inilah kelenjar eksokrin. Dia menghasilkan air liur, di dalam air liur itu ada enzimnya. Nah, bagaimana dengan kelenjar endokrin? Dia menghasilkan juga cairan yang disebut dengan nama hormon. Hormon itu kerjanya adalah suatu senyawa kimia yang mempengaruhi proses fisiologis di dalam tubuh. Nah, di dalam tubuh kita itu banyak sekali kelenjar-kelenjar endokrin. Dari sekian banyak kelenjar endokrin, ada satu kelenjar yang dijadikan sebagai master of gland. Ya, master of gland artinya apa? Dia adalah raja dari segala kelenjar yang ada di dalam tubuh, terutama kelenjar endokrin. Nah, ini master of gland ini disebut dengan nama kelenjar hipofisis atau disebut juga nama lainnya adalah kelenjar pituitari. Ya, pituitari. Nih. Nah, kelenjar ini terletak di bagian dasar dari otak besar. Ya, di bagian dasar dari otak besar yaitu di hipotalamus, ya, bagian hipotalamus. Nah, kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis itu dibagi menjadi dua area, yaitu area posterior dan area anterior. Kalau kamu lihat gambar posterior, ini warnanya sama dengan bagian otak yang namanya hipofisis. Nah, karena memang ini adalah kelanjutan dari dari otak bagian hipofisis ini, sehingga produk hormon yang dihasilkannya pun juga bukan produk hormon tersendiri, tapi merupakan produk yang dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus. Nah, jenis hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis bagian posterior itu ada dua, yaitu oksitosin dan satu lagi adenin. Ya, adenin. Nah, oksitosin di sini bekerja untuk
meningkatkan kontraksi uterus atau rahim ketika seseorang akan melahirkan. Kemudian fungsi yang kedua adalah meningkatkan kontraksi dari kelenjar glandula mame untuk bisa nanti mengeluarkan ASI. Tapi kerjanya hanya merangsang glandula mame, tidak mendorong pengeluaran ASI. Nah, kemudian kalau ADH ini adalah hormon yang berpengaruh pada kadar atau volume urin seseorang dengan efek yang terbalik, yaitu jika kadar ADH dikeluarkan oleh hipofisis dalam jumlah yang besar, maka urin itu akan menjadi sedikit volumenya. Nah, demikian juga kebalikannya, jika ADH dikeluarkan dalam jumlah sedikit oleh hipofisis, maka urin akan diproduksi dalam jumlah banyak. Nah, bagaimana dengan yang anterior? Anterior, ya ini kelenjar hipofisis bagian anterior, dia akan menghasilkan hormon yang sifatnya sebagai stimulan, artinya mendorong kelenjar kelenjar tiroid yang kelenjar endokrin yang lainnya untuk memproduksi hormon. Ya, contoh kita ambil TSH, thyroid stimulating hormone. Hormon ini merangsang kelenjar tiroid ya untuk bekerja. Ngapain kerjanya? Yaitu kerjanya adalah mengeluarkan hormon untuk memacu metabolisme yang disebut dengan nama hormon tiroksin. Nah, ini jadi tiroksin itu dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Nah, tiroid untuk bisa menghasilkan tiroksin, dia harus dirangsang dulu oleh yang namanya TSH. Yang kedua, ACTH. Ini adalah hormon yang merangsang pengeluaran kelenjar anak ginjal, ya anak ginjal atau adrenal, ya korteks adrenal untuk mengeluarkan hormonnya. Hormon yang dikeluarkan salah satunya adalah hormon adrenalin, ya hormon adrenalin. Nah, ini dikeluarkan oleh anak ginjal. Hormon ini adalah hormon keberanian karena biasanya ada orang-orang yang takut ketinggian atau dia tidak berani dengan air atau apapun, itu berarti adrenalinnya kurang. Nah, orang-orang yang berani terjun payung atau panjat gunung yang tinggi itu berarti dia memiliki hormon adrenalin yang sangat tinggi, ya. Nah, yang berikutnya adalah hormon gonad. Ya, hormon gonad berarti ini terdapat pada organ-organ genitalia, yaitu ada FSH dan LH. FSH ini adalah hormon yang memacu pembentukan folikel dari dalam tubuh. Ya, folikel dari dalam tubuh. Ini adalah hormon gonad. Folikel itu adalah pelindung dari ovarium. Kemudian ada lagi hormon LH. Hormon LH ini memacu peristiwa ovulasi pada ovum. Ya, ini dihasilkan oleh kelenjar hipofisis bagian anterior. Kemudian hormon GH atau growth hormone. Growth hormone ini memacu pertumbuhan ada pada bagian dada. Ya, dia akan bekerja ke kelenjar timus yang ada di bagian dada. Ya, jadi hormon-hormon yang dihasilkan oleh bagian anterior dari kelenjar hipofisis itu adalah kerjanya mendorong suatu kelenjar endokrin lain untuk memproduksi dari hormonnya. Berikutnya adalah hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini adalah hormon yang memacu pengeluaran ASI dari kelenjar air susu. Jadi yang mengaktifkan kelenjarnya adalah oksitosin, sedangkan yang mendorong keluarnya ASI itu adalah prolaktin. Berikutnya adalah endomorfin. Ini adalah hormon yang berkaitan dengan rasa senang atau rasa bahagia di dalam tubuh. Ya, nah di sini ini adalah reseptor untuk rasa sakit. Jadi kalau misalnya kita sakit, ini merupakan sinyal bahwa kalau sakit itu hilang, berarti endomorfin di dalam tubuh kita sudah dikucurkan. Nah, jadi inilah master of gland. Sekarang kita kembali pada pertanyaan. Di bawah ini data berupa hormon. Ada stimulating thyroid stimulating hormone atau TSH. Nah, katanya hormon yang dikeluarkan oleh hipofisis anterior yang mana? Nah, ini TSH, ini udah betul ya. Karena dia merangsang produksi dari hormon dari kelenjar tiroid.
triodotironin. Ini adalah disebut nama lainnya disingkat T3. Ini adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Ya, jadi bukan dihasilkan oleh hipofisis. Berarti yang ini salah. Berikutnya luteinizing hormon atau LH. Nah, ini dihasilkan oleh kelenjar hipofisis bagian anterior. Berikutnya adalah oksitosin. Ini dihasilkan oleh posterior, ini salah karena yang ditanyakan yang di anterior. Vasopressin ini dihasilkan oleh anak ginjal. Itu juga dihasilkan oleh kelenjar anak ginjal, berarti dia bukan oleh hipofisis. Yang berikutnya gonadotropik hormon, ini GH, dihasilkan oleh dihasilkan oleh kelenjar hipofisis bagian anterior. Nah, jadi dengan demikian yang benar itu adalah 1, 3, dan 5, 6 ya yang ini. Kita lanjut ke materi yang berikutnya adalah soal ketiga. Nah, soal ketiga ini berupa organel sel ya. Organel sel di sini di dalam sel tumbuhan maupun sel hewan memang agak berbeda. Tapi di sini ada suatu kalimat yang merujuk pada makna dari organel mitokondria. Organel mitokondria merupakan organel bermembran ganda. Di sini ada 2 membran. Kemudian fungsinya adalah dia melakukan respirasi, terutama respirasi aerob. Kan kamu sudah belajar respirasi aerob itu ada 4 tahap. Ya, ada 4 tahapan. Nah, seperti ini. Nah, terus dia terletak di dalam sitoplasma. Nah, berarti pernyataan yang tepat untuk mitokondria, kita lihat di sini, ya, merupakan badan bermembran tunggal. Nah, kalau kamu ngelihat dia kan membrannya 2, berarti di sini kita sudah bisa coret. Ini pernyataan ini salah. Kemudian badan berbentuk silindris. Nah, ini silindris ya, walaupun juga ada yang bentuk silindris lain yaitu yang namanya sentriol ya, berfungsi sebagai alat respirasi sel. Betul, ini adalah satu-satunya alat untuk respirasi sel. Sekarang kalau kita lihat, tersusun atas 2 sistem membran ini ya. Sistem membran itu terdiri atas kumpulan organel-organel. Jadi bukan satu organel. Kalau ini kan hanya satu organel mitokondria. Nah, ini 2 sistem membran. Ini salahnya di sini. Nah, mitokondria itu berfungsi sebagai penghasil energi, itu betul. Jadi ini yang salah, tidak tepat. Yang lainnya betul. Yang berikutnya organel berbatas sistem membran. Ya, dia tidak berbatasan dengan sistem membran. Kalau dia berbatasan dengan sistem membran seperti ini. Sistem membran itu dimulai dari membran nukleus, kemudian membran RE, kemudian membran badan Golgi. Nah, ini dia tidak berbatasan, berarti di sini salah ya. Terus menghasilkan energi dia betul. Nah, yang terakhir terdiri dari kumpulan vesikel pipih. Yang vesikel pipih itu yang seperti ini, ya, berbentuk kantong berkelok-kelok. Nah, yang seperti ini. Nah, berarti ini adalah yang disebut karakteristik ini adalah badan Golgi. Nah, jadi yang benar itu jawabannya adalah yang B ya. Nah, seperti itu cara menganalisis. Kita lanjut ke yang berikutnya. Ya, yang berikutnya soal yang keempat adalah tentang genetika Mendel atau hukum Mendel. Nah, di sini disebutkan ya bahwa individu bergenotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil disilangkan dengan sesamanya. Nah, ini kita silangkan nih ya. Kita silangkan. Kemudian berapakah peluang akan dihasilnya genotip A besar, B besar, B besar, C besar, C besar. Nah, sekarang seperti yang sudah kamu ketahui, ya, yang sudah diajarkan bagaimana cara tercepat untuk genotip yang heterozigot. Ini kan heterozigot kan, maka kita kasih nilai 2. Kemudian ini juga heterozigot, maka 2. Ya. Kita lihat cara cepatnya ya. Ini juga 2, maka 2 kali 2 kali 2 berarti ada 8. Nah, demikian juga di sini ya. Ini sama heterozigot semuanya 2, ini juga 2, maka dia akan menjadi 8. 8 kali 8 berarti akan ada 64 variasi ya dari gamet.
Nah, yang ditanya peluang A besar, B besar, B besar. Nah, ini kan homozigot. Homozigot itu peluangnya 1. Ini juga 1. Ini 1. Ya. Nah, kalau kita kalikan berarti 1. Nah, maka dengan demikian, ya, peluang untuk didapatkannya genotip seperti ini adalah 1/64. Kita bisa pakai cara yang lain, seperti gini, contoh soal yang lain. Misalnya yang ditanya berapa yang genotip yang seperti ini, A besar A kecil, kemudian B besar B kecil, dan C besar C besar. Nah, ini berapa peluangnya? Kita nggak usah ngitung, sama kayak tadi. Ini kan katanya induk yang dikawinkan ini. Berapa kemungkinan akan dihasilkan anak dengan genotip ini? Nah, ini juga gampang. Kita tinggal ngitungnya, ini 2 kali 2, 4. Kali 1 berarti tetap 4. Nah, berarti jawabannya yang genotip seperti ini kita akan jumpai ada 4 dari 64 alternatif jenis keturunan yang tersedia. Nah, maka jawabannya kalau kita kembalikan ke soal ini, jawabannya adalah 1/64. Kita lanjut soal yang berikutnya. Ya. Nah, pada soal ini kita berbicara tentang enzim restriksi. Enzim restriksi ini adalah enzim yang digunakan atau disebut juga dengan nama gunting biologi karena dia bisa memotong DNA ya pada sisi yang namanya sisi di mana urutan bacaan dari DNA tersebut pada angka 3 ke 4 dan 4 ke 3 itu adalah sama. Ya, nah dia memotong di sini pada sisi tersebut digunting, terus kemudian nanti akan disisipi oleh gen asing. Nah itu adalah fungsi dari enzim restriksi endonuklease. Jadi fungsinya itu adalah memotong untai asam nukleat di tempat tertentu. Nah ini tempat tertentunya sudah diberi nama ya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke hukum Hardy-Weinberg. Nah, di sini kita lihat bahwa hukum Hardy-Weinberg pada laki-laki buta warna pada suatu wilayah sebanyak 7%. Ya, 7%. Nah, berarti kita sudah tahu bahwa laki-laki buta warna itu kan genotipnya X titik, berarti X-nya ini ada pautan seksnya. Y, itu 7%, berarti X titik Y ini sama dengan 7/100. Nah, ini kan sama dengan Q. Maka dia sama dengan 0,07 karena hanya Q, bukan Q kuadrat. Kemudian yang kedua, P. Untuk mencari P itu kan sama dengan rumusnya adalah di mana P plus Q ini adalah sama dengan 1. Nah, maka P bisa kita cari 1 min 0,7. Maka ini 0,93. Nah, yang ditanya adalah berapa banyak perempuan carrier pada populasi tersebut. Nah, perempuan carrier itu kan genotipnya 1. Ya. Nah, ini perempuan 1 X-nya terpaut seks. Yang Y-nya normal. Ya, nah perempuan yang carrier kan sepertinya X titik X. Nah maka rumus yang sepertinya adalah 2 PQ, yaitu 2 dikali P-nya 0,093 tadi kan sudah dapat nih ya 0 berarti 0, kalau udah ketemu tadi kan mana tuh tadi ya nih dia nih PQ. Nah, P-nya 0,93, Q-nya 0,07. Maka kalau kita kalikan, dikalikan juga dengan 100 karena dia menanyakan frekuensi, maka jawabannya adalah 13,02 ya persen. Nah, lalu ditanya bagaimana perempuan yang buta warna. Dia kan X bintang, maka itu sama dengan Q kuadrat. Ya, Q kuadrat sama dengan 0. Ya, Pak? Sudah ada kursi dulu. Sudah? Mau diambil, Kak? Enggak, mau dikasih kursi dulu. Oh, ya ditukar aja juga boleh, udah kotor. Ya? Ditukar juga boleh. Tapi sama loh. Oh, sama. Ya nggak apa-apa, sudah. Sudah ada. Iya, Pak. Nah, kita lanjut ya anak-anak ya. Biasalah kalau ini ada gangguannya.
Nah, jadi selanjutnya di sini X bintang, X bintang. Nah, X bintang ini sama dengan Q kuadrat. Nah, maka di sini kita langsung kalikan 0,7 kali 0,7 ya, 0,7 kali 0,7 kali 100. Karena tadi kan Q itu kan 0,7 ini kan, maka dia kita kalikan 100% sama dengan 49%. Nah, jawabannya adalah yang ini. Nih ya. Nah, seperti itu. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini adalah tentang kita ke sini. Nah, tentang pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini sudah kayaknya berulang kali tentang eutrofikasi. Ketika tryout juga banyak berbicara tentang apa? Oh, bukan ini bukan eutrofikasi, ini yang eutrofikasi yang di sini nanti yang di slide berikutnya. Nah, kita bicara teknologi, bioteknologi terutama kultur jaringan. Kultur jaringan ini adalah pengembangbiakan tanaman dengan cara yang cepat, waktunya singkat, dan anak yang diperoleh dalam jumlah banyak dan seragam. Jadi akan sama persis dengan induknya karena diambil dari sel somatiknya. Nah, sifat dari kultur jaringan ini bisa berkembang, ya, kultur jaringan itu terus berkembang, bisa membentuk anakan-anakan baru dalam jumlah yang banyak, waktunya cepat, dan dia seragam sifatnya dengan induknya. Nah, ini disebabkan setiap sel punya kemampuan totipotensi. Totipotensi itu adalah kemampuan di mana sel itu bisa tumbuh menjadi makhluk hidup baru, yaitu sel yang 2N. Ya, sel 2N karena dia kan udah sama 2N itu sama dengan zigot, maka dia akan langsung membelah menjadi membelah sama serupa dengan zigot asal dia ditanamkan pada medium pertumbuhan. Nah, kita lihat cara dari kultur jaringan. Kita mengambil sebagian dari jaringan tumbuhan, bisa dari daun, dari batang, atau dari akar. Kemudian kita letakkan pada medium pertumbuhan, ini agar-agar pertumbuhan. Nah, maka dia nanti akan membentuk kalus. Kalus itu adalah kumpulan sel yang bertumpuk-tumpuk dalam jumlah banyak, itu kalus ya. Kemudian dari kalus ini nanti akan tumbuhlah masing-masingnya menjadi satu makhluk hidup baru dari satu sel. Ya, nah inilah yang disebut teknik kultur jaringan. Jadi sel itu bisa tumbuh menjadi satu makhluk hidup baru tanpa melalui proses perkawinan, yaitu pertemuan antara sperma dan ovum. Nah, sel yang bisa tumbuh itu disebut dengan nama sel yang memiliki sifat totipotensi. Ya. Kalau apoptosis itu apa sih? Kalau apoptosis itu adalah penghancuran. Ya, penghancuran di mana sel yang sudah terinfeksi oleh virus kemudian oleh sel darah putih leukosit ini akan dihancurkan, dipecah. Nah, itu peristiwa itu namanya apoptosis. Kalau meristematik kamu sudah tahu kan istilahnya bahwa merismatik itu adalah bagian dari tanaman, dia terletak di bagian ujung ya, dia memiliki kemampuan untuk terus-menerus membelah. Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya adalah tentang fotosintesis ya. Kamu ingat bahwa fotosintesis itu terjadi pada tanaman yang memiliki klorofil. Nah, tanaman yang memiliki klorofil itu dibedakan 3, yaitu berdasarkan kemampuan dari fiksasi CO2 oleh stomata. Jadi di sini ada nanti tanaman itu namanya adalah tanaman C3, ya, kemudian ada tanaman C4 dan ada tanaman cam, ya, seperti ini. Nah, tanaman-tanaman ini kalau kita lihat ya, C3 ini yang melakukan fiksasi CO2 itu adalah RUBP ya. Yang melakukan fiksasi itu adalah RUBP. Nah, ini fiksasinya. Jadi CO2 akan diikat oleh RUBP. Kemudian tanaman C4 di sini yang memfiksasi itu adalah PEP
karboksilase. Ya, PP karboksilase. Nah, ini memfiksasi CO2 di mana stomata pada tanaman ini hampir menutup karena memang tanaman ini hidup di tempat yang sangat panas. Jadi dengan demikian karena stomata membukanya sedikit, maka CO2 yang masuk ke dalam daun juga sedikit. Nah, akibatnya proses fotosintesis akan menurun. Nah, supaya proses pengingkatan CO2 di tempat stomata yang sedikit itu menjadi efektif, maka dia mengganti objek untuk fiksasi yang tadinya RUBP atau disebut dengan nama ribulosa bifosfat ya, ribulosa bifosfat ini. Nah, terus diganti dengan PEP ya. Yang berikutnya tanaman cam. Ini sama sekali tanaman itu sudah tertutup stomatanya pada siang hari. Jadi dia menukar. Ketika fiksasi itu terjadi pada malam hari. Nah, siangnya dia hanya tinggal melakukan reaksi terang dan satu lagi reaksi pembentukan gula. Ya, tapi fiksasinya terpisah. Nah, jadi dari situ kalau kita mengidentifikasi pada soal fiksasi CO2 di seludang. Nah, di seludang berarti dari seludang kita harus bisa sudah mengetahui bahwa seludang ini adalah yang memiliki tanaman yang dimiliki oleh tanaman C4. Ya, karena dia punya seludang. Seludang itu adalah suatu jaringan palisade yang membungkus jaringan pengangkut xilem atau floem pada tumbuhan. Ya, nah ini sel seludang. Dia biasanya mengelilingi dari tulang daun, ya, karena di tulang daun inilah terdapat xilem dan floem. Nah, sekarang berarti kita sudah tahu fiksasi CO2 di seludang berarti maksudnya adalah tanaman C4. Nah, ini makanya soalnya termasuk bernalar. Karena kalau kamu tidak memperhatikan seludang ini, kamu pasti akan menjawab yang macam-macam kebingungan. Nah, berarti di sini kita udah sempitkan, dia namanya adalah C4. C4 ini adalah tanaman contohnya tebu, kemudian sorghum, kemudian bambu, ya itu adalah kelompok-kelompok tanaman tanaman C4 ya yang fiksasi dari CO2-nya itu dilakukan oleh PEP karboksilase. Nah, berarti jawaban untuk tanaman C4 itu adalah contohnya tebu. Kalau tanaman mangga ini adalah C3. Nanas ini tanaman cam. Ya, tanaman cam itu nanas. Kaktus ini juga tanaman cam. Nah, kalau padi ini adalah tanaman C3. Ya, kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Nah, ini dia tadi. Ini yang namanya peristiwa ini di mana ada tanaman air yang berlimpah menutupi permukaan air. Nah, peristiwa ini disebut dengan nama eutrofikasi. Tanaman air ini melimpah hampir menutupi seluruh dari permukaan perairan. Nah, kenapa bisa demikian? Karena airnya ini menjadi subur. Dari mana kesuburannya? Karena masuklah limbah-limbah dari pertanian, kemudian masuk juga limbah dari cucian rumah tangga, yaitu bisa dari cucian baju atau cucian piring, ya. Nah, di dalam deterjen itu terkandung bahan makanan untuk pertumbuhan tanaman air yang namanya fosfat. Ya, selain fosfat, dia juga memiliki yang namanya nitrat dari pupuk-pupukan NO3. Nah, sehingga kalau ke dalam suatu perairan kemasukan dari PO4 atau fosfat dari detergen dan kemasukan NO3 dari pupuk, maka air ini akan menjadi kaya nutrisi. Air yang kaya nutrisi ini akan memacu tumbuh kembangnya dengan cepat dari tanaman air. Maka jawabannya peristiwa ini disebut dengan nama eutrofikasi. Ya, ini eutrofikasi. Kita lanjut pada soal yang berikutnya. Nah, di sini disebutkan kerja enzim. Ya, Nah, kerja enzim memang dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah,
kita lihat yang pertama adalah faktornya pH. Enzim itu bekerja pada pH spesifik. Artinya satu enzim dengan enzim yang lain bekerja pada pH yang berbeda. Contoh kita ambil enzim amilase yang ada di rongga mulut, itu pH-nya pH enzim tersebut adalah 7. Nah, sekarang kalau kita ambil enzim yang namanya pepsinogen ya, pepsinogen. Nah, ini adalah enzim yang dihasilkan oleh lambung. Lambung itu pH-nya 4. Nah, berarti kalau rongga mulut itu pH-nya 7. Sekarang kalau seandainya yang pH makanan itu yang sudah dikunyah, yang mengandung amilum, kemudian dikunyah, nah ini kan sudah pecah sebagian menjadi maltosa. Kemudian ditelan. Nah, berarti kan dia masuk ke dalam lambung, di mana pH lambung itu 4. Nah, maka enzim amilase di dalam lambung menjadi tidak aktif. Walaupun di dalam lambung ada bahan makanan yang namanya karbohidrat, pasti tidak akan dipecah atau dicerna. Ya. Nah, ini jawabannya. Itu kalau pH. Jadi, enzim bekerja pada pH spesifik. Kemudian suhu. Suhu juga merupakan spesifik. Enzim ada yang bekerja di suhu 36, ada yang bekerja di suhu 40, 37. Nah, terus kalau di hewan itu lebih fluktuatif enzimnya. Karena memang suhu tubuh mereka tidak ada yang tidak konstan dan ada yang konstan. Ya. Berikutnya adalah jenis substrat. Jenis substrat misalnya amilum hanya bisa memecah amilase hanya bisa memecah amilum. Sedangkan lipid itu hanya bisa memecah lemak. Jadi kerja enzim dipengaruhi oleh substrat. Kalau dia diletakkan pada substrat yang bukan sebenarnya, maka dia tidak akan bekerja. Berikutnya konsentrasi substrat. Semakin tinggi konsentrasi substrat, zat yang akan dipecah, maka kerja enzim akan semakin cepat. Itu artinya sama seperti ini. Ada murid, ada tugas. Nah, kalau kita anggap murid itu adalah enzim, tugasnya adalah substrat. Nah, misalnya guru mengasih soal 100, berarti ada substrat 100, maka semua enzim itu akan bekerja cepat, ya, bekerja cepat untuk bisa menyelesaikan merubah substrat tadi, ya, karena jumlah substratnya banyak, maka masing-masing enzim akan bekerja lebih ekstra seperti itu. Nah, kebalikannya kalau konsentrasi enzim misalnya, ya, tadi yang namanya tugas itu adalah substrat, kemudian enzim itu misalnya guru. Nah, guru di sini gurunya banyak, ya, guru satu bidang studi jumlahnya banyak. Kemudian muridnya 1. Nah, maka murid ini akan lebih mudah untuk bisa memahami materi tersebut dibandingkan hanya 1 orang guru, ya. Nah, berapa kecepatan laju kerja enzim yang bisa mempengaruhi pada reaksi kimia dalam tubuh, yaitu bisa 1 juta sampai 1 miliar kali lebih cepat. Jadi sangat cepat sekali dibandingkan kalau kita merubah bahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain, ya ini. Nah, maka membutuhkan waktu yang lama. Nah, maka untuk bisa bekerja dan menghasilkan produk yang cepat, maka kita membutuhkan yang namanya suhu, ya. Apa nih? Oh, laju kerja enzim itu 10⁻⁶. Jadi lebih cepat membutuhkan enzim maksudnya. Yang berikutnya adalah aktivator. Aktivator ini adalah zat yang bisa mendorong lagi kerja dari enzim. Kita tahu kerja enzim 1 juta sampai dengan 1 miliar kali lebih cepat dibandingkan tanpa enzim. Nah, di sini ditambahkan lagi aktivator, berarti bisa lebih dari segini laju kecepatan kerja enzim. Berikutnya adalah inhibitor. Inhibitor ini adalah penghalang penyetop kerja dari enzim. Inhibitor ini ada 2, yaitu inhibitor kompetitif dan yang berikutnya adalah inhibitor non kompetitif, ya. Kalau dia kompetitif berarti di sini ada bagian enzim yang diblok. Contoh ini Bu gambar, ini enzim ya. Ini enzim.
Ini simbol. Nah, ini enzim. Kemudian di sini ada substrat. Ya, ada substratnya di sini. Nah, ini udah berikut juga dengan substratnya. Nah, dia kan nanti akan nempel. Nah, ini kan pas di sini. Dua aja. Nah, seperti itu. Nah, ini yang namanya adalah kalau ada substrat asing yang nempel di dalam enzim, itu namanya telah terjadi peristiwa inhibitor kompetitif. Nah, kemudian ada satu lagi inhibitor non-kompetitif apabila ada substrat asing nempel di sisi allosterik. Ya, sisi allosterik ini adalah sisi di mana bukan tempat reaksi, makanya disebut juga sisi non katalitik. Nah, jika ada substrat, nih substratnya seperti ini bentuknya klop. Nah, nempel padahal bukan substratnya, ini bukan tempat reaksi, tapi ada substrat yang nempel, ini akan merubah dari sisi katalitik enzim. Sehingga nanti kalau ada substrat yang sebenarnya mau masuk sudah tidak bisa lagi. Karena apa? Karena sisi aktif dari enzim sudah berubah. Nah, berarti dari sini, ini dari catatan di sini, kita sudah bisa tahu bahwa yang mempengaruhi kerja enzim itu adalah yang bukan itu adalah ukuran dari sel, ya, ukuran selnya. Kita lanjut ke yang berikutnya di sini. Ya. Yang berikutnya adalah tentang klasifikasi tapi yang dikaitkan dengan hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Nah, karena supaya internet di sekolah itu tidak terlalu kuat untuk mengangkat, kita sudah setengah jam dari penjelasan. Jadi nanti ini akan Ibu lanjutkan pada video yang kedua ya. Jadi untuk penjelasan tentang kladogram seperti ini nanti akan dijelaskan pada video yang kedua supaya nanti ketika mengupload dari penjelasan ini bisa tidak terlalu lama, tidak terlalu berat. Oke, anak-anak, silakan lanjut ke penjelasan video yang kedua. Selamat sore.